Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu. Baik, alhamdulillah di siang hari ini kita bisa bergabung kembali dalam pembelajaran kita di akuntansi perusahaan jasa untuk memposting ke buku besar. Bagaimana kabarnya semua, Ananda? Baik, Bu. Alhamdulillah baik, Bu. Baik, sebelum memulai pembelajaran, sebaiknya kita berdoa dulu, diawali dengan doa, dan Ibu meminta untuk dipimpin oleh satu orang temannya untuk memimpin doa. Sebelum kita belajar, marilah kita bersama-sama membaca doa sesuai kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih Ananda yang sudah bergabung dalam pembelajaran kita di siang hari ini. Baik, sebelumnya Ibu absen dulu ya. Asia. Hadir, Bu. Safitri. Hadir, Bu. Semoga di siang hari ini kita bisa mengikuti pembelajaran dengan hikmat dan insya Allah barokah, dan sesuai dengan cita-cita mulia kita bahwa pendidikan akan membawa kesuksesan bagi kita semua. Jadi dengan keaktifan dan kerajinan Ananda sekalian untuk mengikuti pembelajaran, insya Allah semoga akan membawa kesuksesan untuk kita semua. Ibu sudah mengirim materi di WA Group ya. Nah, itu bisa dijadikan materi bahan ajar untuk materi ajar, kemudian ada PowerPoint juga, kemudian ada LKPD akuntansi perusahaan jasa, yaitu memposting dari jurnal umum ke buku besar, kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi yang akan kita pelajari selama beberapa menit kemudian untuk materi buku besar ini, yaitu menganalisis penyusunan siklus akuntansi pada perusahaan jasa. Nah, indikator pencapaian kompetensinya ini menganalisis buku besar beserta manfaatnya, kemudian identifikasi bentuk-bentuk buku besar sampai nanti memposting ke buku besar dan sampai menyusun ke neraca saldo perusahaan jasa. Tapi sebelumnya kita harus pahami dulu kira-kira apa itu yang dimaksud dengan buku besar. Buku besar adalah kumpulan dari akun-akun sejenis yang satu sama lain saling berhubungan secara sistematis. Materi sebelumnya itu tentang jurnal, itu nanti yang akan kita kaitkan, akan kita posting ke buku besar sesuai akun-akun yang sudah disiapkan. Ya, manfaat buku besar. Menyediakan rekam jejak, menyederhanakan pengembalian pajak, tentu akan membantu perusahaan, memudahkan perusahaan dalam pencatatan transaksi keuangannya. Bentuk-bentuk buku besar. Nah, jadi ini nanti akan kita gunakan dalam pencatatan atau posting dari jurnal ke buku besar. Pertama ini ada namanya bentuk T. Nah, ini yang paling simple, paling sederhana. Terdiri dari kolom debit dan kolom kredit saja. Jadi masing-masing ada nama akun dan nomor akunnya. Kemudian akan dicatat di debit dan kredit saja. Bentuk dua kolom. Kolomnya terdiri dari tanggal, keterangan ref, debit, ya, transaksi yang di debit apa saja, kemudian transaksi yang di kredit apa saja. Buku besar yang ketiga ini ada namanya bentuk tiga kolom. Nah, ini yang jelas selalu ada kolom tanggal, kolom keterangan, transaksi apa saja di keterangan, kemudian referensi, refnya dari mana transaksi itu, kemudian berapa nilai yang di debit, berapa nilai yang di kredit, kemudian saldonya. Nah, yang terakhir ini bentuk 4 kolom. Nah, ini yang biasa kita gunakan sebagai siswa pelajar agar semakin memudahkan kita dalam membaca buku besarnya. Ya, memang kolomnya lebih banyak, tapi
lebih rinci, lebih merinci transaksi atau nilai transaksi yang ada. Nah, jadi ini terdiri dari kolom tanggal, keterangan, ref, debit, kredit, saldo. Nah, kolom saldo ini dibagi dua lagi, apakah dia saldo debit atau saldo kredit. Nah, jika nilainya lebih besar di debit, maka akan menjadi saldo debit. Jika nilainya lebih besar atau lebih banyak di kredit, maka akan menjadi saldo kredit. Tahap selanjutnya, setelah kita memahami pengertian manfaat, kemudian bentuk-bentuk buku besar. Nah, Ananda, sekarang kita mesti pahami kira-kira bagaimana langkah-langkah atau proses pemindahan dari jurnal ke buku besar atau yang kita sebut sebagai posting. Dengan cara sebagai berikut. Pertama, tanggal jurnal dipindahkan pada kolom tanggal buku besar. Kedua, halaman jurnal dipindahkan pada kolom referensi buku besar dengan menuliskan JU, misalnya JU1, berarti posting buku besar berasal dari jurnal umum halaman 1. Ya, terima kasih. Kita beri aplaus untuk teman kita, Wildia Safitri. Ya, nah, kemudian jumlahnya juga dipindahkan sesuai transaksi dari jurnal latihan memposting. Nah, kita posting transaksi dari jurnal umum ke buku besar. Jadi di transaksi pertama tanggal 2 Juli 2021 ada kas. Nah, kas dengan nomor akun 111, ini kasnya di debit senilai 8 juta rupiah. Perlengkapan nomor akun 112 debit di debit ya, nilainya 3 juta rupiah. Nah, kemudian peralatan juga ini di debit nomor akun 113 nilainya 7 juta rupiah. Nah, sehingga pemilik perusahaan modalnya kita catat di kredit dengan nomor akun 311, totalnya sebanyak 18 juta rupiah. Kentara ya, ini PowerPoint-nya, materinya? Iya, Bu. Iya, Bu. Ya. Baik. Kemudian transaksi berikutnya di tanggal 5 Juli. Di tanggal 5 Juli ini ada nilai kas yang didebit sebesar Rp1.700.000 karena ada hasil pendapatannya dari usaha servis motor, sehingga pendapatan jasanya bertambah di kredit senilai Rp1.700.000 juga. Maka total transaksi yang didebit itu sebesar 22.200.000. Di kredit juga seimbang ya, di debit dengan kredit sebesar Rp22.200.000. Kita memposting ke buku besar berdasarkan nomor ref-nya. 111. Ya, betul. Berarti ya akan kita buatkan buku besarnya yang pertama dulu adalah ya sesuai nomor urutan yang pertama yaitu 111. Kita pakai buku besar yang bentuk 4 kolom ya, supaya memudahkan kita membaca transaksinya. Buku besar untuk Smart Motor 31 Juli 2021. Untuk akun yang pertama tadi yaitu nomor akun 111. Nomor akun 111 itu adalah nama akunnya yaitu kas. Ya, kas. Kita lihat semua transaksi yang ada di jurnal. Kira-kira yang ada kasnya itu transaksi yang tanggal berapa saja? Tanggal 2, tanggal 5, tanggal 7, tanggal 12, tanggal 20, Bu. Ya, kas yang didebit 8 juta rupiah. Berarti sesuai jurnal yang ada ya kita pindahkan juga debit, Bu. Di buku besarnya yaitu uang kasnya dicatat di debit juga. Jadi pencatatan pertamanya kita catat dulu tanggalnya, tanggal 2 Juli. Keterangannya itu sesuai transaksi yang ada. Refnya
Refnya tadi yaitu JU1. Jadi nilainya dicatat di debit sebesar 8 juta rupiah. Saldonya juga seperti itu. Saldo debit 8 juta rupiah. Jadi sampai tanggal 2 ada uang kasnya ya, senilai 8 juta rupiah di debit. Selanjutnya, tanggal berapa lagi yang ada kasnya? 5, Bu. Tanggal 5, kasnya di mana? Debit atau kredit? Debit. Saldo uang kas kita di debit, ya, yang sebelumnya 8 juta, kemudian ada lagi masuk 1.700.000, berarti uang kas kita sudah menjadi 9.700.000. dipindahkan. Nilai yang dari jurnal, kalau dia di debit, maka dicatatnya di debit juga. Kalau dia di kredit, maka dicatat di kredit juga. Tinggal dilihat saldonya mana yang lebih besar. Kalau lebih banyak debit, ya dicatat di debit. Kalau lebih banyak kredit, maka dicatat di kredit. Akun terakhir, yang 511. 511 ini yang ada kode 511 tanggal berapa saja ya di jurnalnya? Tanggal 20, transaksi atau keterangannya beban listrik, nilainya berada di debit sebesar 300.000 rupiah. Nah, kita catat juga beban listrik tanggal 20 dari JU1 senilai 300.000 rupiah di debit. Saldonya makanya saldo debit juga. Ya, jadi seperti itu ya untuk pencatatan atau posting dari jurnal ke buku besar. Jadi nanti di tahap selanjutnya setiap saldo akhir, saldo akhir yang ada di buku besar kita itu nanti akan kita pindahkan ke tahap selanjutnya yang kita sebut sebagai neraca saldo. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tahap selanjutnya yaitu Ibu mau bagi kelompok untuk kita diskusi pada materi LKPD. Jadi Ibu nanti bagi menjadi 3 kelompok ya. Aisyah, Alwi, Awalia Putri untuk kelompok 1. Selebihnya 3. Jadi kelompok 1 kelompok debit, kelompok 2 kelompok kredit, dan kelompok 3 kelompok saldo. Sekarang Anda silakan dilihat LKPD-nya. Kemudian manfaat buku besar dalam perusahaan jasa. Manfaat buku besar antara lain yaitu menyediakan rekam jejak yang mempermudah pebisnis untuk mengetahui kondisi keuangan. Baik, terima kasih Awalia Putri ya. Tadi kelompok 1 atau kelompok debit yang sudah menyampaikan mengenai manfaat buku besar. Nah, baik Ananda, terima kasih. Saya kira sudah sampai kita di akhir materi. Insya Allah pertemuan berikutnya kita akan membahas mengenai neraca saldo dan jurnal penyesuaian. Sebelum saya akhiri, ada yang mau ditanyakan? Jadi saya kira sudah cukup jelas ya. Jadi tinggal Ananda baca materi yang Ibu sudah kirim ya di grupnya itu, dan ingat untuk tetap mengabsen di link Google Form yang Ibu kirim itu, dan tugas yang ada di LKPD-nya juga Ananda untuk kirim juga di link Google Form. Sebelum Ibu tutup, mungkin ada yang bisa membantu atau memimpin temannya untuk memimpin membaca doa sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita. Untuk teman-teman sekalian, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, agar apa yang kita peroleh hari ini mendapat berkah dan dapat menambah ilmu kita. Berdoa dimulai. Baik, terima kasih Ananda. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan ilmu yang kita dapatkan mendapat berkah dan bermanfaat dalam kehidupan kita di masa yang akan datang. Terima kasih semua atas partisipasinya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.